Berani, memangnya ada masalah apa? Kau itu yang cari masalah. No, dia nantang aku lagi yang cari masalah. Dia ngata-ngatain aku dibilangnya cari masalah. Dari logat typingannya kayaknya orang Sulsel ya, Guru. Barangkali. Iya, jadi saya balas, oke saya tunggu 15 menit ya. Iya, langsung saja diskusi. Oke. Nah, ini kita tunggu ya. Namanya Elo. Elo. Totoraya TE. Iya, sholat tak diumai. Kita tunggu beliau, Saudara Elo. Kami sedang menunggu saudara untuk berdiskusi dengan baik, dengan santun, jangan kesurupan, karena kami nggak pernah takut ya. Anda mau ngamuk-ngamuk di sini pun kami nggak pernah takut. Jadi naik aja, kita diskusi pelan-pelan. Tema yang paling Anda kuasai, apapun itu kita akan layani ya, kita ladeni. Oke, silakan. Papua. Del Papua. Semangat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ante kamu teman kabar? Ya, baju sih. Kemekin deh. Dari Papua dinda. Oh, iya. Ngapa nabila kamu? Iya, kamu juga talas sama kodong. Ngapa memakai kode sering? Ji. Selama ini alhamdulillah sudah berapa tahun ini berjalan. Iya, aman. Debat ini tidak pernah absen dinda. Masya Allah luar biasa. Iya. Selalu mengikuti gitu. Pun dari Mangkasar, kemek Mantang. Dari Malengke dinda. Tidak jauh Ji. Iya. Apa kalau tidak jauh? Si dekat Ji apa? Simbani. Simbani TAI. Niat bahasa anu pun tahu rim ya apa? Mani-mani ja. Mani. Ya, mani. Gitu. Tena jana bela, tena jana bela dudu. Kamami. Sadodoran. Ya Dinda. Kami di sini umat Islam memang minoritas tapi tetap semangat. Allahu Akbar, ya Masya Allah. Ya, jadi di Papua itu tetap kami memposisikan diri sebagai minoritas dan mengedepankan toleransi begitu. Iya, seperti di hampir semua daerah, kita umat Islam mau minoritas kita ataupun mayoritas kita, ya tetap toleransi itu berjalan dengan baik. Betul. Jadi rupanya toleransi selama ini orang artikan hanya yang minoritas saja mau disayangi, yang mayoritas kurang ajari begitu. Seperti itu. Tapi ya namanya kita di rantau orang dengan kondisi kepercayaan masyarakat yang beda dengan kita punya di Sulawesi Selatan, ya sudah kita jalankan kewajiban kita masing-masing. Terus itu tadi kedepankan anak-anak Mangkasar Siri dapat chat. Oh, iseng kalian ya tahu diri. Iya, tahu diri. Ya, kenapa pernah terjadi pembakaran masjid? Karena itu kadang kita yang pendatang juga tidak tahu diri kan gitu. Ya, betul. Di mana-mana itu biasa terjadi. Iya, jadi contoh Dinda kan, kita di Sulawesi Selatan beberapa daerah, jangankan mau bangun gereja, orang Kristen pun masih tidak bisa gitu. Kita di Papua di sini toleransi tinggi kok. Iya. Sebenarnya cuma kita yang pendatang harus tahu diri juga gitu. Betul. Cocok. Iya, jadi artinya oke lah, di sisi lain
kita apa namanya harus pegang teguh namanya kita kepercayaan apa namanya iman, tapi di sisi lain ya kita pintar-pintar menempatkan diri, pintar-pintar menyesuaikan. Nah, karena Mangkasar agak di mana langit apa di mana Di mana langit dijinjing, di mana di tanah di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung gitu. dijunjung. Iya, kamu juga apa? Gitu. Iya iya, tojeng. Oke, kita sapa dulu R, siapa tahu Oten teman-teman yang muslim, Iya, mohon maaf lanjut ya. ya. Salam semua, salam hormat. Iya, Iya, Siap Bang. doakan kami di Papua tetap baik. mempertahankan Persatuan dan kesatuan. persatuan dan kesatuan. Ya. Amin. Terima kasih Tojeng. banyak. Lanjut Ki. Amin, Ya. amin. Oke Bang. Iya, Bang, makasih. Bang. Manis. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next R, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo R. R. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Terima kasih. Next. Halo. Halo, ya halo. Halo. Dengan siapa di mana? Passwordnya? Halo. Ya, Ya. halo. Halo bosku. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Passwordnya? Cek akal dong, Bang. Oke, baik Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Wah. Malam. Islam atau Buat Kristen? Saya Katolik ya. Oke, Bang. Silakan, Ya. Bang. Apa yang ingin disampaikan? Baik. Selama ini saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh di media sosial ya, baik oleh Bang Zuma dan teman-teman lain, mungkin diskusi tentang agama. Sebenarnya kita membahas tentang sebuah agama itu adalah sesuatu hal yang sensitif ya, karena agama itu merupakan suatu hal ya, apa yang kita ikuti ya, jalani untuk kita imani gitu ya. Kita kan tidak mungkin pernah berpikir apakah kita nanti terlahir nanti dari orang tua yang Muslim atau dari seorang orang tua yang beragama Katolik atau beragama Kristen. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau menurut pandangan saya, bukannya saya mau ini ya Bang Suma ya. Iya. Pandangan saya begini Bang Suma. Saya baru merasakan bahwa saya seorang Katolik itu ketika saya berusia 18 tahun Bang Suma. Oke. Sebelumnya saya tidak merasakan karena itu agama karena dari orang tua ya, warisan orang tua. Terus saya tinggal di lingkungan Muslim ya, saya sekolah Muslim dari kecil dan teman-teman saya mayoritas Muslim ya. Dan keluarga saya itu bolak-balik ada yang Muslim, ada yang Katolik, begitu juga orang tua saya. Nah jadi itulah yang saya rasakan bagaimana adanya toleransi, adanya saling mengasihi gitu sangat kuat sekali. Itu antara keluarga yang saya ini ya. Tetapi mungkin akhir-akhir ini saya melihat bahwa kok ada sih oknum-oknum yang harus memecah ya. Mungkin begini Bang Suma. Mungkin perspektif saya kenapa saya mengimani Yesus sebagai Tuhan ya. Maaf, ini bukannya masing-masing kepercayaan pasti mempunyai jalan pemikirannya. Saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena begini. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, ya. Baik kalau dalam penyebutan lafaz ini kan, kalau kami kan Allah, kalau misalnya Muslim Allah ya. Jadi perspektif saya itu adalah bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa tentu akan berbeda dengan orang yang mempunyai kuasa. Maha Kuasa artinya Dia bisa sesuai apa kehendaknya Dia. Dia mau menjadi apa wujudnya, itu adalah kehendaknya gitu. Manusia biasa tidak akan bisa berubah apa yang Dia ciptakan.
Tetapi kalau Tuhan itu adalah maha kuasa sehingga dia bisa seperti apa yang dia kehendaki. Begitu Bang Suma, pemahaman saya. Iya, baik. Oke, saya tanggapin ya. Agama Kristen, agama Katolik atau Advent atau apapun itu namanya, silakan aja sih. Ya, kita punya hak kemudian untuk meyakini agama kita masing-masing. Cuman permasalahannya kemudian adalah agama Islam itu agama syiar, agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada manusia yang lain. Begitu juga agama saudara. Agama saudara juga diperintahkan untuk menyampaikan apa yang ada di Kristen agar orang itu bisa terselamatkan. Ya. Kan gitu poinnya. Islam dengan caranya terbuka, jujur, gak ada yang disembunyikan. Islam tidak pernah kemudian nyalip kiri atau mengambil data-data dari agama orang lain untuk supaya orang itu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau agama Anda secara terstruktur, terencana dan masif melakukan tindakan-tindakan yang relevansinya memurtadkan orang yang sudah punya agama. Itu dulu yang Anda harus pahami. Jadi ketika saudara mengatakan nanti di usia 18 tahun baru saya sadar merasa diri saya Katolik, bla 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 bla, ajaran kasih bla bla. Iya emang. Kita semua begitu adanya. Tapi ada hal yang Anda tidak ketahui dari agama saudara. Di dalam sekolah tinggi, ya, sekolah tinggi ilmu teologi atau agama tempat kuliahnya orang-orang yang nanti gelarnya STT itu ada mata kuliah Islamologi. Apa tujuannya tuh? Kira-kira apa tujuannya? Sementara di universitas manapun di Islam itu tak ada sarjana agama Islam belajar tentang Kristen, tak ada. Tapi kalau di agama Anda ada mata kuliah bahkan sampai 6 SKS. Bahkan sampai 12 SKS. Orang belajar Islam. Belajar tentang Nabi Muhammad. Tapi yang dipelajari itu adalah bagaimana menghantam umat Islam dengan mencari kejelekan-kejelekan yang dibuat-buat. Yang tidak akan pernah mungkin mereka temukan kejelekan itu. Itu yang ada saudara. Di agama Anda itu ada. Dan maaf. Dan Anda lihat. Orang-orang yang mengaku mu'alaf tak ada yang pernah kemudian membuat kemudian bahwasanya ini saya adalah seorang pendeta besar, saya ketika saya di Kristen seperti ini bla 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 dan seterusnya. Tapi yang ada orang-orang yang mengaku mu'alaf, orang-orang yang mengaku murtadin yang padahal mereka bukan Islam. Mereka Kristen dari dulu, pura-pura dalam menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan hal-hal yang identik dengan Islam. Menjelek-jelekkan Islam, ngaku anak kiai, ngaku pernah sekolah sebagai ulama, kiai dan seterusnya. Tapi disuruh ngaji nggak bisa. Ini cara-cara yang begini yang kemudian yang tidak benar. Kalau ajaran kasih sebenarnya, kalau kita lihat ya, harusnya saudara Kristen itu pahami. Di dalam kitab saudara, Roh Kudus itu adalah roh pemersatu, katanya. Itu dalil dalam kitab saudara itu Roh Kudus adalah roh pemersatu. Tapi faktanya dari Katolik pecah menjadi Protestan, dari Protestan pecah. Bahkan gereja satu dengan gereja lain tidak bersatu satu sama lain. Apa ini? Ini cerminan, Bung, cerminan. Jadi di Indonesia satu-satunya agama yang usil hanya agama Anda. Agama Kristen, agama Katolik itu agama yang paling usil, yang paling demen sekali untuk mengambil orang lain yang sudah punya agama masuk ke agamanya. Itulah agama kamu, saudaraku, ya. Jadi kami sebagai apologet itu hadir di sini untuk membuka tabir rahasia gereja yang selama ini disembunyikan. Ya, jangan takut kalau Anda punya agama adalah agama benar, agama Anda bukan agama tipu-tipu. Sekencang apapun mulut Bang Suma berbicara, kalian akan tetap benar. Tapi lihat aja faktanya. Amin. Akan semakin banyak orang bersyahadat. Lihat aja dan Anda akan menjadi saksi untuk itu. Saya kira demikian tuh sementara. Ya. Silakan. Baik, saya menanggapi Bang Suma ya. Iya. Bang Suma perlu memahami bahwa ada perbedaan antara lembaga pendidikan dengan kita berbicara tentang keimanan ya. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin Bang Suma merasa bahwa seperti itu berdasarkan pengalaman. Tapi saya tetap mengatakan bahwa itu pandangan subjektif.
Bang Suma harus tahu bahwa dalam suatu lingkungan pendidikan tuh ada 3 aspek ya. Aspek epistemologi, aksiologi ya, dengan aspek ontologi. Sehingga mungkin yang Bang Zuma perlu kaji lagi apa ketiga aspek itu, tujuannya apa begitu. Bukan berarti mengobok-obok, tetapi sebuah itu pasti ada namanya kajian empiris dan kajian teoritis. Nah, agama itu bukan sesuatu yang tulisan di Alkitab itu bukan sumber ilmiah, atau di kitab suci Al-Quran dan sebagainya itu bukan sumber ilmiah. Sumber ilmiah itu adalah sesuatu yang memiliki ketiga aspek itu. Nah, tetapi dalam lingkungan pendidikan itu tentu itu yang harus kita perbedakan antara keimanan ya. Iman itu ditunjukkan dengan cara dan perbuatan. Itu yang saya pahami Bang Zuma. Halo? Halo? Oke Bang. Iya, iya. Bang. Iya, Jadi saya itu. Iya, gimana? Jadi gini Bang Suma, saya yakin Bang Suma adalah orang yang baik ya. Pasti dalam hal ini banyak juga cobaan-cobaan ya. Saya pribadi berpikir begini, entah dia mau agamanya apa, yang penting dia percaya dengan adanya Tuhan. Karena begini, ada 3 ya kategori: teis, antiteis, dan yang ketiga itu adalah ateis ya. Kalau teis berarti percaya dengan adanya Tuhan. Kalau antiteis tidak melawan keberadaan Tuhan. Dan kalau misalnya yang satu lagi itu ateis berarti dia meragukan keberadaan Tuhan ya. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau menurut saya bahwa kalau saya pribadi percaya adanya Tuhan. Nah begitu. Sehingga apapun yang dibicarakan oleh Bang Zuma, intinya Bang Zuma itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun itu, selalu dalam perbuatan baik dan memiliki banyak amal juga. Mungkin saya berpikir seperti itu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini saudara, kalau kita berbicara mengenai kerangka teoritis, semua orang bisa, kurang saya. Tapi untuk mendudukkan teori ini menjadi suatu fakta absolut, kenyataan sesuai dengan sumber, itu yang sulit untuk semua orang ada pada posisi itu. Kebanyakan orang itu hanya mampu berteori, tetapi dia sendiri tak mampu kemudian keluar daripada teori filsafat yang tak berpangkal dan tak berujung. Seperti misalnya ketika saudara mengatakan bahwasanya agamanya apa saja yang penting percaya adanya Tuhan. Itu adalah sebuah pernyataan orang yang putus asa. Itu adalah orang yang memiliki keadaan di mana dia ada pada posisi keputusasaan terhadap kepercayaan. Sorry, saya perlu luruskan ya. Mungkin di lain waktu baru kita berdiskusi lagi. Begini Bang Suma, mungkin saya pelan-pelan bicaranya. Begini Bang, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lalu menasibkan atau mentakdirkan nanti kau terlahir dari keluarga ini, dari keluarga agama ini, nanti kau harus ini. Coba kalau misalnya Bang Suma misalnya ditakdirkan oleh Tuhan lahir dari keluarga Papua di pedalaman Papua, apakah saat ini Bang Suma akan berbicara seperti ini? Apakah Bang Suma orientasinya akan berbeda dalam pemikirannya? Nah itu seperti itu. Jadi bukan keputusan asaan, tetapi kita berbicara jangan sampai melampaui akal kita. Begitu Bang Suma. Gitu. Oke, baik. Jadi gini saudara, setiap manusia itu punya kelebihan di sisi Tuhan. Orang Islam yang lahir dari kecil, usia seperti saya ini, itu membawa dosa, membawa amal. Artinya orang yang baru mu'allaf hari ini dikarenakan kafir dari lahir memiliki keutamaan. Begitu mereka bersyahadat, dosa-dosanya seketika mereka terhapuskan. Anda jangan menilai dari aspek itunya. Makanya belajar Islam itu harus secara
kalau bisa frontal supaya secara kafah pemahaman Islam itu masuk ke dalam akal Anda. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Orang yang bertobat dari kekufuran, hari ini mereka bertobat, mereka terlahir kembali seperti bayi. Jadi ketika saudara mengatakan kita tidak pernah ditentukan, kata siapa? Itu karena Anda tidak belajar. Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai seluruh umat manusia pada alam ruh, praeksistensi kemanusiaan. Al-Quran membimbing kami sebagai umat Islam. Alastu bi rabbikum, wahai kalian keturunan Adam, anak cucu Adam, apakah kamu yakin aku ini adalah Tuhanmu? Kita di dalam alam ruh mengatakan kalu bala syahidna, kami bersaksi. Tapi kemudian ketika kita masuk ke dunia, kita dikasih akal. Coba orang berakal dan berfungsi apa otaknya ketika dia nyata menyembah manusia tapi dia tidak sadar? Coba. Itu dulu poinnya. Membaca Bible, perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, dibaca siang malam. Di situ dikatakan Tuhan tidak serupa makhluk. Tuhan tidak segambar dengan manusia. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak dihidupkan. Tuhan tidak manusia dan bukan anak manusia. Sudah dibaca pun itu bolak-balik siang malam. Tapi apa? Dia semakin cinta dengan menyembah kepada anak manusia. Logika mati. Padahal Tuhan mengatakan, aku ciptakan kau dengan bentuk yang sempurna, serupa dengan Tuhan malah. Berarti dia punya pengetahuan. Tapi tululnya, dia hanya seperti kambing hidupnya. Jadi Anda salah, keliru ketika Anda mengatakan bahwasanya bagaimana seandainya Anda di Papua? Justru ketika saya di Papua dan saya terlahir sebagai seorang kafir, maka begitu saya mengenal Islam, belajar Islam, toa di mana-mana, mengetahui tentang Islam, ternyata akal saya mengantarkan kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan saya ucapkan itu, saya terlahir kembali dalam keadaan bayi. Keuntungan saya sudah menikmati makanan haram, saya sudah menikmati hidup seperti orang Kristen, tidak beribadah, cuman menyembah. Enak, usia 40 tahun baru Islam, berarti 40 tahun hidup saya berleha-leha selayaknya hewan yang tak punya aturan dari para nabi, daripada Tuhan. Begitu syahadat langsung bersih dosanya, tinggal perbuatan amal baiknya yang dihitung. Kami yang Islam dari lahir harus bersungut-sungut siang malam, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ampuni dosa kami ya Rab, ya Rab. Kami menjaga diri kami dari segala maksiat. Kami merasa diri kami itu tidak pernah dosa-dosa kami ditebus oleh orang lain. Kami perjuangkan dosa kami di hadapan Tuhan untuk supaya dihapuskan dosa-dosa kami. Beda dengan saudara. Dosanya sudah dihapuskan, bla 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 segala macam. Islam tidak. Berarti kalau hari ini Anda menjadi Muslim, Anda lebih bersih daripada saya. Camkan itu. Illa man taba wa amana wa amila salihan, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Orang-orang kafir yang bertobat hari ini lalu beriman dan mengerjakan amalan saleh, kata Allah, mereka itu akan masuk surga dan tidak disalimi sedikit pun, dirugikan sedikit pun tidak. Itu kata Al-Quran. Anda begitu syahadat, dosa-dosa Anda dihapuskan. Itulah Anda dikasih akal supaya Anda bisa menilai. Jangan Anda mengatakan setiap agama itu sama, agama apapun yang penting percaya kepada Tuhan. No. Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan Tuhan yang Anda sembah, yang datang mengaku sebagai bintang timur itu. Jadi Anda jangan menyamakan sembahan, gak boleh. Seperti itu, Bung. Jadi jangan Anda mengatakan beruntung Anda, sabar, beruntung Anda yang beragama Islam, beruntung Anda yang beragama Kristen. Enggak ada yang kayak gitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah dijabarkan oleh Allah. Tinggal kita yang memilih. Yang mau menjadi mukmin, beriman, silakan beriman. Yang mau menjadi kufur, silakan kufur. Yang Anda pilih hari ini adalah menjadi kafir, kufur kepada Tuhan. Itu yang Anda pilih. Itu pilihan saudara. Kenapa? Anda sudah mendapati Islam. Anda sudah berdebat dengan saudara Muslim. Anda sudah belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam. Tapi Anda nggak mau, berarti Anda yang milih. Kalau saya, kenapa tidak menjadi Kristen? Karena saya tahu Kristen itu bukan ajarannya Yesus. Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Itu saya tahu. Katolik itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajarannya Yesus. Itu saya tahu. Saya tahu bukan dari Al-Quran saja. Saya tahu dari kitabmu sendiri. Gitu, Bung. Jadi akal kita diberi. Akalnya orang Islam dan akalnya orang Kristen itu sama-sama akal. Tapi ada yang memfungsikan, ada yang tidak memfungsikan. Demikian sementara. Bang, nanti baru kita bahas lagi tentang itu ya. Silakan. Kalau terkait dengan Abang bilang Yesus tidak mengajarkan apa tadi? Yes, itu valid. Yesus tidak pernah menyentuh Katolik, nggak pernah menyentuh Kristen, dan tidak pernah mengajarkan itu. Nanti baru kita bicara di episode berikutnya ya, di waktu berikutnya itu tapi, ada. Ya, tapi saudara telat karena sudah
ratusan pendeta menghadapi saya, mereka semua bertekuk lutut, nggak pernah bisa membuktikan itu. Silakan Anda bermimpi dengan angan-angan Anda, silakan Anda berhayal dengan angan-angan Anda. Yang pasti Yesus tidak mengenal Katolik, bahkan mengenal Paulus pun kagak, mengenal Bible Perjanjian Baru saja kagak. Itu yang perlu Sama Anda ini camkan baik-baik. Oke ya? Oke. Bang Suma berbicara terus, saya buka datanya biar Bang Suma ini ya. Nanti Silakan. kita artikan Silakan. ke dalam ini. Silakan. Uh, Saya minta sepotong data aja kalau ada. Sepotong aja. Silakan saudara. Ya, siap. Ini lagi Iya. saya. Iya. Tadi host yang mau bersyahadat apa sudah hadir di tengah-tengah kita atau ada pendatang baru yang lain? Iya, betul Bang, ini yang mau bersyahadat. Mbak Aul ya. Sambil saudara Elo ini kan? Iya, betul. Elo. Oke, baik saudara Elo. Silakan Anda siapkan data Anda, izinkan saya untuk mensyahadatkan saudari yang tadi yang sudah tertunda beberapa hari ini. Silakan, Allahu Dek. Akbar. Kak, langsung nak syahadat Kak, atau kita Iya, boleh, karena percakapan sudah sering kita lakukan kemudian dan sudah komunikasi dengan Bang Handi juga ya kan? iya Kak. Kalau dengan Peta Lempu sudah komunikasi juga. Saya nggak tahu siapa itu Kak. Peta Lempu. Sama saya belum. Iya, nanti mengenai sertifikatnya nanti bisa WA. Nanti saya kasih nomor tak sama nama sama siapa? Sahabat Bang Suma. Nanti boleh kirim KTP-nya ke saya kan? Lewat WA? Oke, Iya, sip, Kak. sip. Dinda ikuti saya aja syahadatnya. Habis ini boleh tinggal di sini atau mau turun di bawah, nyimak di bawah boleh. Yang pasti kemudian apa yang Adinda uraikan sepanjang lebar beberapa hari ini saya sudah nangkap maksudnya. Pada intinya sudah ingin mengikrarkan Islam itu sebagai agama yang hak yang Anda peluk sampai mati ya. Dan tidak keluar lagi dari Islam. Buka kamera bisa atau gimana? Bisa Deng, permisi bisa saya potong alamat dia ini, Deng? Di Makassar, Ji. Oh, Iya, di Makassar ya. Nanti saya Iya. sebentar ya. Iya Kak. Bisa buka kamera? Tapi saya nggak pakai ini, nggak apa-apa aja. Nggak pakai kerudung. Nggak, Ji kan lagi di luar gitu. Iya. Iya, buka makin, nggak masalah, Ji. Silakan ya, silakan. Saudara Elo cari data sambil Dinda Aux. Siapa namanya? Dinda Aul. Iya. Iya. Oke, bisa. Bisa buka kamera, dibesarin host. Umur beliau masih muda ya, hampir beda 2 tahun dengan saya. Beliau baru 24 tahun kalau nggak salah. Kita dapat dua. Iya. Beliau lebih tua 2 tahun. Sudah terbuka tadi matanya. Iya, begitu misalnya, enggak apa-apa, Ji. Oke, ikuti saya ya, Dek. Langsung aja ya. Enggak apa-apa kan? Nanti besok kalau keluar rumah sudah mulai pakai jilbab ya. Boleh ya? Iya, insya Allah. Oke, ikuti. Ikuti saya, mohon diikuti. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Masya Allah, sah. Takbir, sahabat-sahabat di bawah. Kita doakan adik ini ya. Istiqomah selalu, masya Allah. Kita doakan adik kita ini, Ananda kita ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Selalu bertanya ya, ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, bertanya aja langsung ke saya, nggak apa-apa. Selama ini ibadah gereja apa? Katolik atau Saya di ini Kak, di YHS itu apa, Protestan. ya Protestan? Oke. Iya kan. Ikuti saya boleh sekali ini aja lagi, boleh ya? Iya, iya. Ya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia hanyalah manusia ciptaan Allah. ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya masya Allah. Allah. Allahu Akbar. Ini baru pulang dari kerja, dari kampus atau dari mana? Dari kerja Kak. Dari kerja, ya Masya Allah. Belum sampai rumah. Tadi mau sampai rumah tapi putar balik dulu. Iya. Oke, nanti kalau mau ketemu Kopi Darat dengan Bang Suma boleh melalui Dinda siapa nih? Gemini ya, Dinda Gemini boleh Ya, nanti saya DM Kina, iya. Adek Awi. untuk belajar lagi memperdalam Islam ya. Iya. Boleh ya, Dek? Iya, iya. Nah, nanti KTP-nya kirim sama saya langsung atau ke sahabat Bang Suma untuk dibuatkan sertifikat dari Apologet Islam Indonesia sebagai penguatan hukum ya, bahwa benar-benar sudah menjadi seorang muslimah. Oke? Iya, Kak. Iya, makasih Kak tadi. Makasih, hati-hati ya. Iya, Ingat, makasih, Kak. ingat pesan-pesan saya yang kemarin. Iya, oke. Untuk sementara kita tutup, nanti Kina nomor WA tak. nanti kita doakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.